Suatu pagi di desa yang indah, terjadi percakapan hangat di sebuah keluarga yang sangat sederhana dengan putranya yang baru beranjak remaja. Aku menyebutnya remaja hebat. Namun, cerita di balik panggilanku untuknya banyak menguras air mata. Dia remaja multitalenta. Dia juga sangat berprestasi dan tentu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Namun, satu keinginannya justru menghancurkan kebahagiaannya. Banyaknya pujian membuatnya terlena. Satu di antara bakatnya adalah suaranya yang indah saat bernyanyi. Suatu hari, dia menginginkan gitar mahal, namun ayahnya belum mampu membelikannya. Entah mengapa, hari itu dia marah dan tidak mau bicara. Dia menganggap belum pernah meminta apapun selama ini. Tentu ayahnya bukan sedang melarang, tapi belum mampu untuk membelikannya. Sore itu ayahnya menunggunya di rumah. Seperti biasa, pergi ke surau bersama untuk menunaikan sholat asar berjamaah di kampungnya. Sampai ayahnya pulang dari surau, belum juga mendapati anaknya pulang. Dan ternyata memang sedang tidak mau pulang. Hari menjelang petang, sang remaja pulang. Ayahnya menyambutnya dengan tanya, "Apakah kamu sudah sholat asar, nak?" Namun sang remaja tidak menjawabnya. Dia lalu masuk dengan membanting pintu, membuat ayahnya kesal dan memukulnya dengan sebilah pelepah kelapa. Sang ayah menyadari bahwa dia marah kepadanya. Beberapa hari setelahnya, sang ayah bekerja serabutan tanpa henti untuk memenuhi permintaan anaknya. Biar bagaimanapun, anaknya adalah permata hatinya. Namun, fisiknya semakin melemah setiap harinya, hingga ayahnya pun jatuh sakit. Malam itu hujan deras. Sang ayah yang sedang sakit terbangun untuk memeriksa keadaan rumah yang bocor di beberapa sudut ruangan. Juga tidak ketinggalan memeriksa kamar anaknya yang masih marah kepadanya. Setelah memastikan semua baik-baik saja, sang ayah menghampiri anaknya yang sedang tidur, lalu mengusap kepalanya sambil berkata, "Anakku, ayah memukulmu karena ayah sayang kepadamu. Jika suatu hari nanti ayah telah tiada, kuharap engkau tidak akan mengulangi perbuatanmu. Maafkan ayah yang belum mampu menjadi yang terbaik untukmu. Jadilah setelah ini sebagai kebanggaan ibumu." Dan sang remaja sebenarnya mendengar semua ucapan ayahnya dengan berpura-pura pulas dalam tidurnya. Menjelang subuh tiba, hujan masih deras. Sang ayah membangunkan keluarganya untuk sholat berjamaah. Ternyata takdir sudah ditentukan. Sujud di rakaat terakhir, sang ayah tidak lagi terbangun. Dan pagi itu menjadi subuh terakhir bagi sang ayah tanpa mampu mengakhiri sholatnya. Sang remaja tidak mampu membendung tangisnya. Dalam sekejap, dia teringat dampak dari kesalahan kecilnya. Orang-orang segera berdatangan di saat paginya. Hingga proses penguburan selesai, sang remaja masih diam tak mempercayainya. Ibunya mencoba tegar dan lebih bijak dengan memeluk putranya. Semua sudah terjadi atas kehendaknya. Hari demi hari, sang remaja melalui waktu dengan penuh penyesalan di hatinya. Dan dia pun berjanji akan menjadi kebanggaan ibunya dengan caranya. Waktu itu bulan Ramadan. Waktu itu juga genap sudah 1 tahun mendiang sang ayah. Sore hari menjelang berbuka, sang remaja sedang menggembalakan kambing peninggalan ayahnya.
Bergegas dia berbenah untuk pulang karena ibunya menjanjikan makan bakso bersama saat berbuka. Hari itu sebenarnya dia sedikit khawatir, sebab saat berangkat menggembala, ibunya sedang sakit kepala. Benar, semenjak kepergian suaminya, sang ibu memang lebih sering sakit dibandingkan sehatnya. Dan benar saja, sesampainya di rumah, dia tidak melihat keberadaan ibunya. Dia duduk sambil melihat ke arah jam dinding, menunggu waktu berbuka dengan perasaan khawatir. Lisannya tidak henti berdoa, sebab teringat seluruh pesan mendiang ayahnya di malam hujan lebat sebelum kepergiannya. "Ibu, kamu di mana? Apa sedang membeli bakso untuk kita berbuka?" tanya dalam hatinya yang semakin berkecamuk. Waktu berbuka telah tiba. Sang remaja masih belum melihat ibunya. Dia meminum air sekedar untuk membatalkan puasanya, lalu sholat maghrib sendirian di rumah. Degup jantungnya semakin meningkat saat terdengar sayup suara sirine ambulan yang semakin mendekat. Betapa terkejutnya sang remaja saat mendapati ambulan ternyata berhenti di halaman rumahnya. Dia tak mampu menahan tangisnya, karena ternyata itu adalah jenazah ibu yang dicintainya. Dia tak mampu berkata-kata, memorinya berulang kala semua cerita pahitnya berawal di ujung senja. Pamannya dengan cepat mendekapnya. "Nak, kamu tidak sendirian. Ada paman di sini. Ada paman di sini."